وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Radhiyallahu anhu wa nafatin bidar amin. Kembali lagi dalam pembahasan tentang masalah kitab Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad dalam kitabnya Risalatul Ma'awanah. Masih tema tentang masalah kebersihan. Ya, bahwa setiap orang muslim diwajibkan atasnya itu menjaga kebersihan badan dan anggota tubuh yang ada yang ada pada manusia yang Allah ciptakan. Maka dari itu Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad selalu memberikan nasihat kepada kita agar kita tidak lepas daripada tahir. Atau tahir itu yaitu bersuci daripadanya untuk kita terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan untuk kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kalian sudah dibahas. Janganlah sekali-kali kalian yaitu ketika dalam keadaan junub tanpa ada suci atas dirinya. Akan dikatakan makruh, ya. Jika ada seorang yang junub dia tidak buru-buru untuk mandi, maka salah satunya yang akan mendekatinya adalah syaitan. Ketika para malaikat menjauhi kepada orang yang memiliki daripada junub itu hadas besar, mau itu haid, mau itu hadas besar dan lain sebagainya, maka syaitanlah yang akan mendekatinya. Wa alaika bi tajdid bil wudu. Sekarang kembali tentang masalah bab wudu. Ya, banyak kenapa sih harus para ulama ini penting banget tentang masalah wudu agar wudu kita ini selalu benar-benar terjaga, ya. Jadi tidak asal-asalan kita berwudu, terutama ketika kita membasuh kaki. Kebanyakan orang kalau membasuh kaki itu asal-asalan. Nah, kenapa? Karena barang siapa tidak sempurna wudunya maka tidaklah sempurna daripada sholatnya. Nah itu banyak ini ya, orang di mana-mana orang kalau wudunya nggak benar pasti sholatnya dia nggak benar, canda, nggak khusyuk gitu. Yang mana Al-Imam Imam Ali Zainal Abidin karramallahu wajhah, beliau tidak pernah merasa dirinya itu biasa-biasa ketika dia datang wudu. Bahkan ketika waktu dalam keadaan beliau ingin sholat, ketika dia mau wudu, kaki dan tangannya bergemetar. Bahkan di dalam riwayat keringetan sebelum wudu. Sehingga Rasulullah bertanya kepada Imam Ali, "Ya Ali, kenapa sama semacam itu?" Maka yang dijawab oleh Imam Ali, "Ya Rasulullah, bagaimana Anda nggak berkeringat, bagaimana Anda nggak bergemetar? Saat ini Anda bukan bertemu dengan presiden, saat ini Anda bukan bertemu dengan siapa-siapa, tapi saat ini saya ingin akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Anda bisa menghadapkan kepada Allah kalau wudu saya nggak benar?" Nah, kayak orang mau ketemu bos, pantas nggak? Orang ketemu sama bos bajunya compang-camping, bajunya acak-acakan, rambutnya acak-acakan, pantas apa tidak? Tidak bakal pantas, bakal nggak diterima dia punya kerjaan. Gitu. Jelas pasti itu semacam itu. Begitupun bagaimana kita bisa mau diterima sholat kita? Bagaimana khusyuk kita dalam sholat kita kalau wudu kita nggak benar? Apa yang tidak diajarkan oleh Rasulullah kita nggak praktekin. Kita nggak takut kepada Allah di saat kita menghadap, sebelum kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu usahakan kalau bisa. Makanya kata Imam Habib Abdullah, wa alaika bitajdidil wudu likullil fardhidah. Hendaklah
kamu wajib atas kamu untuk memperbarui wudu kamu setiap daripada kamu ingin melaksanakan kewajiban sholat. Udah wudu lagi, namanya tajdidul wudu. Gimana niatnya? Nawa itu tajdidul wudu raf'ul hadas akbar, antara raf'ul hadas lillahi ta'ala. Saya niat wudu memperbaharui karena Allah Ta'ala. Itu disunahkan. Namanya min tajdidul wudu, memperbaharui wudu. Agar apa? Agar wudu kita sempurna. Itu biar kita ya, kalau orang yang senang banyak berwudu, hatinya dia akan bersih, hati dia akan. Bahkan para sholihin mengatakan orang yang sering banyak berwudu, dia akan terjauh dari sifat apa? Sumpah. Dia akan terjauh dari sifat hal-hal yang di dalam hatinya itu was-was, kemarahan, kegelisahan, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena para malaikat mendatangi daripada orang tersebut dalam keadaan suci. Di sini dikatakan keutamaannya orang yang berwudu, ya. Keutamaannya orang yang wudu. Kemarin sudah Habib bahas banyak keutamaan-keutamanya, sangat banyak sekali. Ya. Wajuhu akan dimudahkan matinya dalam keadaan sakralatul maut, ya. Bahkan di sini di dalam ayat barang siapa ya, jika seorang idza tawadda al-'abdul muslim, jika seorang muslim dia berwudu, orang mukmin faghassala wajhu, terus dia membasuh mukanya, wa kharaja min wajhi kullu khati'an, maka keluar dari tetesan air itu apa? Dosa-dosa itu terhapus. Kita mata, kuping, tangan, kaki itu ketika dia berwudu membasuh daripada mukanya, maka keluarlah setiap dosa-dosa kita, apa yang kita pernah kita lakukan. Nadhara ilahi bi'aini, dengan pandangan-pandangan kita. Maaf deh, kadang kita ngelihat perempuan yang bukan muhrimnya, atau kita mungkin ngelihat foto yang bukan muhrimnya, atau kita mendengar gibah orang, atau kita ngomongin orang lain sebagainya, itu akan keluar ketika kita berwudu. Nah, akan keluar dosa-dosa kita, ya. Lalu apa? Fa idza ghasala yadayhi, ketika kamu membasuh tanganmu, kharaja min yadi kullu khati, dan keluarlah kesalahan-kesalahanmu dari tanganmu. Tetesan-tetesan yang jatuh kena air itu hancur, lebur, seperti ibarat yang kita membakar kayu dengan api, akan menjadi debu. Paham? Ya. Batashat ha yadahu ma'al ma, maka terus membasuhnya, terbakarlah dosa-dosa itu dengan air. Amma akhir qatril ma faida, sampai selesai daripada air itu yang telah kamu basuhi. Nah, jika kamu mencuci daripada apa? Fa idza ghassala rijlai, jika kamu membasuh tanganmu, ya, maka faqaraja kullu khatin mashtaha rijla ma'al ma. Setelah langkah-langkah kamu, maaf, kadang-kadang langkahnya suka yang enggak benar. Insya Allah ketika kamu basuh itu tanganmu, kakimu, akan dihapusi dosa-dosa. Karena setiap anggota tubuh ini pernah kita berbuat salah. Nggak ada yang kita. Mana yang paling benar? Kalau bukan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang paling benar. Manusia yang paling sempurna siapa? Rasulullah. Kita kadang-kadang salah. Dari tangan, dari kaki, hati kadang-kadang suka salah. Maka memperbanyaklah kalian berwudu, ya. Kau terima hatta yakhrujut taqiyya min al-junub, sehingga bersih-bersihnya kita punya dosa. Sama sekali ketika kita ada wudu, maka tidak tersisa dosa itu. Nah, itulah. Apalagi kita minta jadi wudu, kita memperbarui wudu terus. Sering senang gemar. Kayak ente Yubi senang apa? Kalau lagi tidur gemar apa?
dengerin sholawat, ya, dengerin sholawat burdat, salawat yang kalau adik kita punya gemar sesuatu, kita punya hobi, maka setiap hari hobi itu tidak akan kita tinggalin. Jadi kita gunakan sunnah Nabi Muhammad SAW itu menjadi hobi buat kita. Apalagi di bulan Ramadan ini. Di bulan Ramadan ini ya kita mesti banyak apa? Banyak zikir, baca Quran, qiraatul Quran. Nggak bisa baca sama Habib, baca waktunya kapan? Pengen bisa lancar bahasa biar Qurannya ada kesemangatan. Bukan diperintah lalu jalan, tapi ada hati. Nggak usah pakai malu kalau mau belajar, karena nanti kalau udah tua kita malu sama anak kita. Kita nggak bisa baca. Maaf kalau orang tua kita nggak ada, siapa yang bacain Qurannya? Ada mesti bayar kayak orang-orang kaya begitu. Pahalanya kalau anaknya baca Quran ketika main ini kepalanya besar. Bukan buat orang lain dibayar. Saya. Makanya Nabi Muhammad SAW, idza mata ibni Adam, kata amalu, ketika manusia mati maka terputus amal. Tapi ada 3 syarat yang tidak akan terputus sampai pun dia mati. Itu waladun sholih yad'a, anaknya yang mendoakan kepada ibunya. Itu yang harapan orang tua, bukan uang. Lah kalau di dunia emang uang kita harapkan. Wal afiyah, bukan hanya uang aja. Sehat, panjang umur, bisa kita ketemu dalam keadaan tersenyum, sehat. Tapi kalau dalam keadaan menuntut agama Allah, kita doain agar urusannya lancar, kemudahin segala urusannya. Kalau nggak ada orang tuanya, cukup kita doain. Ya Sultan, nggak ada orang tua saya, cukup kita doain. Nah, boleh dilarang misalnya sama orang tua, mungkin beda aliran, ya cukup kita doa tiap sholat. Kayaknya nggak abdol, ya nggak masalah kalau mau datangin. Gitu. Jadi ada cara untuk mendoakan kita, itu bukan kita ziarah aja, tapi mendoakan itu setiap sholat itu yang wajib. Nabi Muhammad ngajarin, Rabbana ighfir lana wa li walidayya, itu doa yang paling ampuh buat orang tua kita. Itu yang masih ada, ya alhamdulillah. Itu doain biar panjang umur, sehat walafiat. Gitu. Karena orang tua nggak bisa kita salahin. Biarpun udah tua, kadang kita benar salah. Orang tua kadang kita salahin kita. Karena kita nggak tahu di masa kita kecil, nebokin, makanin, ngerawatin, susah. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai gede, umpanin. Kadang-kadang ini anak kadang-kadang ketak, tapi hati kadang mencahin tar, Allahu Akbar, tapi kita nggak marah. Itu orang tua. Nah, sifat orang tua itu ada sifat kasih sayang, apalagi kalau udah apa, melalui umurnya dia. Butuh apa dia? Wah, bukan. Butuh apa dia? Kebahagiaan, bukan. Yang cukup, bukan ya. Perhatian dan kasih sayang. Orang tua ya, anak nggak bahas orang tua. Yang penting wa'alika bitajrib. Nah, lalu menyempurnakan wudhu dalam keadaan kondisi menyuruhkan bisa menghapus dosa dan mengingatkan dan mengangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti ala adullak ala ma yamullah bihil khataya wa yarfa'u darajat. Qalu bala ya Rasulullah. Apakah kamu mau aku kasih ilmu, wahai sahabatku, yang bisa memberhentikan daripada marahnya Allah? Mau? Ya Allah hirang kepada kamu. Maka para sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah, mau ya Rasulullah. Qala isbabul udu ala makarimil wa aksarul khutta ila masajid. Maka hendaklah kamu memperbaharui wudukmu. Wa ala makarihim, setiap apa yang kamu setiap yang kamu persulit dalam keadaan susah, apa buru-buru, banyak buru-buru, sumpah tekbir buru-buru, kalau bisa kerjain dalam salat 2 rakaat mutlak. Ya, ini ajaran Nabi Muhammad SAW. Siapa orang yang perbanyak jalan menuju masjid, menunggu salat, ia adalah orang yang dijaga oleh Allah dan dia
pahalanya seperti orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau sekarang mungkin masjid ditutup semua. Mungkin ya ada masjid ya kita sering apa? Udah jangan dalam waktu hari sholat, tapi dalam keadaan apa? Dalam keadaan kita sulit, dalam keadaan kita bimbang. Ayo kita memperbanyak. Inilah ajaran Nabi Muhammad SAW. Oh banyak daripada kemuliaan-kemuliaan orang yang berudu banyak kali. Apalagi hadis Nabi Muhammad yang terakhir. Waqalu ya Rasulullah kaifa taghriqu min man ya'ti ba'da min ummati. Qala ra'aita law kana rajulun khailun ghairun mujallatun fi khairihim ala ya'rifu khayla qala bala ya Rasulullah qala fa inna ma ya'tu yawmal qiyamah burran mu'ajjalina minal udu. Nah, ada seorang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah bagaimana kamu bisa mengetahui nanti di akhirat itu adalah umatmu sedangkan umatmu banyak. Nah, maka Rasulullah katakan qala apakah kamu pengen saya kasih tahu bagaimana umatku itu seperti apa? Nih, laukana rajulun kayak kalau seorang mempunyai kuda nih, semua warnanya apa? Misalnya warnanya apa? Kuda warnanya punggungnya coklat, buntutnya putih. Semua coklat, buntutnya putih. Semua coklat. Itu bisa kamu ketahui nggak? Itu kuda siapa? Bisa, itu punya saya. Dicampurin sama hitam kuning merah, tapi punya ente coklat buntutnya putih, bisa ketahuin nggak? Punya siapa itu? Oh punya Lutfi. Yang punya anak coklat punggungnya buntutnya apa? Putih. Begitupun kata Rasulullah, anak bisa mengetahui umat anak yaitu apa? Fa innahum ya'tu yaumul qiyamah, nanti mereka akan datang kepadaku ghurran mu'ajjalin, yang mana mereka selama di dunianya memperbanyak daripada wudunya. Jadi kelihatan tuh mukanya yang terang, tangannya terang, kakinya terang, rambutnya terang, wajahnya terang. Ada min ummati. Orang yang sering banyak berudu ada min ummati Nabi Muhammad SAW. Itu caranya. Orang tanya, Bib, bagaimana caranya orang bisa tahu kalau kita bisa diaku sama Nabi Muhammad SAW? Ya, pastinya orang yang memperbanyak salawat kepada Nabi, itu udah jelas. Tapi ada hadis Nabi lagi, orang yang pengen nanti bakal dipanggil sama Rasulullah, bahkan diaku Rasulullah, yaitu orang yang mana mintajidil udu, yang mana dia sering banyak berudu. Itulah kemuliaannya, insyaallah ya. Ya mudah-mudahan kita kalau orang yang gemar daripada mengerjakan ya wastahid an la tazalu ala taharah wa tujaddidul wudu, dan hendaklah kamu semangat sungguh-sungguh senantiasa atas selalu memperbaharui daripada wudumu. Kullama ahdasat fa innal wudu silahil mu'min. Ketika kamu dalam keadaan entut, hadas dan lain sebagainya. Kenapa semacam itu? Karena senjatanya seorang mukmin termasuk adalah wudu. Ya, asilah itu adalah senjata ya. Al-mu'min. Wa ma'na kana asilah. Kenapa di sini dikatakan apa yang senjatanya seorang wudu itu senjatanya orang-orang mukmin? Itu hadir alam yatajasiran aduhan ala wudu ilaik. Orang yang sering banyak yang berudu, ya makna asilah adalah dia ibaratnya berani, bukan berani melawan orang pukul, berani dalam segala hal sesuatu, apa itu dalam pekerjaan, gak pernah takut untuk berbuat hal kebaikan. Bahkan kalau dia berbuat kemaksiatan, malah dia tolak, malah dia jauh, malah dia minggat. Kalau orang yang mempunyai hatinya, ya, akan selalu hadir. Untuk apa? Berani melawan musuh. Artinya apa? Bukan musuh yang depan muka. Jadi musuh bisa jadi orang yang banyak sering wudu, orang harus takut. Nah, di belakangnya ada khadamul wudu. Ada khadamul wudu. Biasa muka Yubi model begitu, terus belakang wudu. Siapa ini? Ada min syir wudu. Ada syir rahasia. Cahaya dari itu.
Bahkan setan nggak berani. Sayyidina Umar sampai bayangannya aja setan takut. Kenapa bisa begitu? Min aksir dulu tuh. Bayangannya. Sayyidina Umar paling beraninya orang lawan. Nggak ada yang pakai ditakutin. Lu jenderal, lu kata sini. Kayak petinju, siapa petinju? Muhammad Ali. Lawan. Ada Sayyidina Umar. Gak berani. Itu orang yang paling banyak pun. Bukan gede doang, tinggi, gentak, begitu. Serem. Apa? Antem apa? Nah itu ya berani. Bukan berani lawan orang, nggak salah pukulin. Enggak, berani dalam bertindak dalam segala sesuatu. Nggak pernah was-was hatinya orang yang sering banyak wudu. Lalu terakhir, wagat ja'arujul nih, ada nih keutamaan. Ada seorang datang kepada Syekh Habib Hasan Asyadili. Seorang datang kepada Syekh Hasan Asyadili, wali min auliya Allah. Beliau datang kepada ini orang. Siapa ini orang? Yaitu radhiyallahu, semoga beliau diberi keridhaan. Ya sa'alu an yu'alih min kimia. Ini orang pengen belajar kimia, tahu kimia, fisika. Ya sekarang fisika, kimia dan ya ilmu. Kalau orang pengen belajar ilmu ini bisa jadi ini, jeleknya sulap lah gitu. Tapi ulama-ulama bukan sulap, orang-orang solihin. Terus duit, ini kertas bisa jadi uang. Ini orang pengen belajar kepada Hasan Asyadili, wali. Sayyid Habib Hasan Asyadili ini wali. Sajadah aja dibuat ini ada duitnya, lu maaf ya, wali min aulia. Ini orang datang ngomong Syekh Hasan Asyadili, ya Syekh, saya mau belajar kimia. Nanti mau belajar kimia, ayo dah. Kata Syekh Hasan Asyadili, itu mau belajar. Fa'amar Syekh ayyukima inda sunnah. Rasulullah, Syekh Hasan Asyadili cuma merintahnya cuma satu, dah lu kerjain sunnah. Apa yang dikerjain sunnahnya? Oleh Syekh Asyadili, dia bilang katakan, usyurut alih ayat tawadhu. Kata Syekh Asyadili, syaratnya cuma satu kalau nanti mau belajar kimia. Ayo dua aja dah. Udah. Nah, cuma dia pengen belajar, Yubi enggak tahu. Udah alas belajar. Kitab tulis enggak ada, udah aja. Wa kullama hadasa, kata Syekh Hasan Asyadili. Terus bagaimana? Setiap kamu kentut, bisa dirakatin. Doa, wudu, salat sunnah 2 rakaat. Ya. Setelah itu, salat sunnah itu salat mutlak atau salat wudu, salat sunnatan mutlak, rakaatin lillahi Allahu akbar. Akhirnya, udah gitu. Baik. Oke, Syekh. Dia praktikin, dia jalanin apa yang diomongin Syekh Hasan Asyadili. Maka yang terjadi apa? Wa'adahu ta'lim. Akhirnya siap dia. Anda belajar deh sama Syekh. Udah itu dah. Itu doang dah. Enggak usah belajar apa, udah itu aja. Nah, akhirnya setelah begitu ba'da zalik falama kullima sana dhahaba zalik rajulun. Setahun dia belajar begitu, wudu, kentut, salat, wudu, kentut, salat. Selama berapa ya? Ada yang melihat kata di sini bukan setahun, ya. Setahun, berayat lebih dari segitu. Sampai habis kencing, habis buang air atau dia ambil kentut, salat, wudu, salat, gitu. Ini orang lama-lama dia apa belajarnya? Ini kimia ini mana? Ini botol ini nggak ada. Aduh, udah dah. Anda mau ngadu lagi deh sama Syekh. Ini bukan belajar katanya. Ini belajar apa begini? Cuma lentut, soal wudu, salah. Wudu, setahun lagi. Bosan katanya. Datang kepada itu Syekh. Ketika datang kepada itu Syekh, ya Syekh, udah setahun belajar. Ada hasilnya. Nggak ada hasilnya katanya. Nggak ada. Terus sedikit ente ngerasa nggak ada. Boro-boro belajar kimia.
Orang pada datang jadi bingung, mana nggak tahu jawab. Ya udah, kata Syekh kalau memang begitu, oke. Fa'amara rajul ala bi'rin yastaqa minha ma'un fada'al dalwa mamluq al-dhahaba aw fiddah wasubah fil bi'ri zahidan fi rijal syekh akhbahu. Ketika waktu disuruh, ya udah ente ambil deh. Ambil apa ente ke sumber deh. Anda mau uduk. Udah zuhur. Ya udah. Kalau begitu, Anda ambil. Ketika dia mau ambil itu air di dalam sumurnya ditarik. Tapi masih mau kumpul. Ini nih. Belajar ini doang setahun. Pas dia ambil ditarik lagi air. Tapi kok ini agak berat katanya. Ditarik, lihat emas. Kaget deh. Dilemparin, wah, baiklah teman. Itu air emas katanya. Ente ngeliatnya, wah ini kali, Allah itu emas. Setara tuh air. Mas, nggak punya emas dari mana? Katanya nggak punya emas. Udah balik lagi aja, Anda mau sholat waktu sholat. Oh iya, sambil di jalan dia pikir, wah bener. Diambil lagi mau dia. Set. Mas, dilemparin lagi, balik lagi mesti. Wah, ngaco, aduh, Anda nggak tahu nih, Anda gampar aja deh sih. Hah? Mas, dikasih ini lagi sama Syekh. Coba kali itu baca istighfar. Astagfirullah. Balik lagi 3 kali beliau balik, ternyata benar mas. Katanya Syekh, apa? Maka Syekh mengatakan, fa'akhbaraha asy-Syekh wa qala lahu Syekh qad sirta ala an kulla kimia wa nasbuhu da'iyan ilallah. Oh, sekarang itu bukan ahli kimia lagi, melebihi daripada ahli kimia. Apa? Ente bisa jadiin air menjadi emas. Apa? Biberkati sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu. Jadi orang kalau banyak pengen dapat karomah, pengen dapat sir, maka banyak memperbanyakkan sunnah Nabi Muhammad. Nggak cukup kita mau belajar kimia. Habib Ahmad belum lagi tempel tuh yang Jogja. Dia nggak punya apa-apa, dia nggak punya ilmu, dia punya apa-apa. Sama apa yang diajarin oleh Rasulullah. Salat, sunnah, nggak pernah lepas wudu, sholat. Apa? Bisa semua bahasa apa yang diomongin orang. Bahasa apa? Spanyol, orang datang, Spanyol datang. Ayo. Ya, boleh cerita, terlihat di Google. Apa karamahnya Habib Ahmad Balwagi Jogja. Malah dia ngamal cuman itu istimewa. Gak pernah bosan. Memang ujiannya gak cukup, ini setahun. Lu baru berapa jam ada udah lemes. Kedinginan ada. Bagaimana mau dapat? Niatnya bukan pengen dapat karomah, tapi pengen dapat sunnah. Tapi bakal dapat apa yang ente mau. Gitu. Kalau tujuannya mau pengen terbang, ya nggak lama. Ujiannya susah malah, tambah susah. Tapi kalau kita serahin, udah deh. Yang penting ane istiqomah, nggak lepas. Nah di situ nanti ada sir rahasia yang kita nggak paham dalam apa yang Allah kasih. Ibarakati sunnah Nabi Muhammad SAW. Selain ini kemuliaan yang Allah kasih orang yang sering banyak apa? Mendawami sunnah Nabi Muhammad SAW. Ya, itulah cerita. Inilah cerita orang-orang salihin. Mereka bukan bodoh. Mereka bukan nggak tahu dalam semua ilmu bidang sosial, apalagi dalam bidang agama. Tahu. Habib Abdullah bin Muhsin bukan hanya ilmu agama, ilmu sosialnya paham. Tentang fisika, kimia, belajar. Dari mana? Diajari sama Rasulullah SAW. Yang penting kita punya ada himmah, mengerjakan sunnah-sunnah. Jangan dia itu ya ibaratnya kalau ente jangan jauh-jauh. Ente kerjain, ada orang bisa jadi wali gara-gara sunnah Nabi Muhammad. Apa? Jangan pernah cerita sama ente. Ada wali, tahu siapa namanya, Habaib siapa?
Dia nggak pernah lepas kalau dia mau pakai sendal pakai tangan kaki kanan. Tiap hari begitu. Kaki kanan, kaki kanan, kaki kanan. Karena Rasulullah nggak pernah langkahin kecuali kakinya kanan kalau pakai sendal. Satu saat terus tiba ini orang lupa. Pas dia mau pakai, dia lupa pakai kaki kiri, dilempar ke sendalnya, dirapiin lagi. Jadi wali min auliya Allah. Kenapa? Karena dia dawamin sunnah Nabi Muhammad SAW. Itu kecil, nggak banyak. Bagaimana sunnah Nabi yang kita jalani? Karena itu adalah hamba yang memang cinta kepada apa yang di dalam kebaikan kita. Inilah jalan Nabi Muhammad SAW. Apalagi di bulan Ramadan, banyak kita buat ngerjain sunnah Nabi Muhammad SAW. Ya, wallahu a'lam bishawab. Fatihah.